Halo semuanya, semuanya sehat bukan? Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran seni budaya di bab 14, yaitu tentang menyusun naskah pantonim. Baiklah, kita akan mulai dengan peta konsep naskah pantonim. Hari ini yang harus kita pelajari adalah pengertian naskah pantomim dan jenis-jenis naskah pantomim. Baiklah, kita akan mulai dengan pengertian naskah. Naskah sering juga disebut dengan manuskrip. Manuskrip berasal dari bahasa Latin, yaitu manu dan scriptus, yang berarti ditulis dengan tangan. Manuskrip berbeda dengan dokumen cetak atau dokumen lain yang banyak menggunakan cara lain. Naskah berasal dari bahasa Arab juga, yaitu naskatun yang berarti potongan kertas. Untuk keperluan drama, naskah berarti teks yang dimainkan oleh aktor yang digunakan sebagai bahan pertunjukan atau pembuatan film. Jadi, naskah pantomim atau memskrip adalah konsep cerita atau adegan yang dituliskan melalui rangkaian yang tersusun sesuai dengan rangkaian pertunjukan yang akan dijalankan berupa tahapan adegan atau treatment yang akan dimainkan oleh pantomimer atau aktor pantomim. Selanjutnya adalah jenis-jenis naskah pantomim. Yang pertama ada naskah pantomim berdasarkan modus sajian. A. Naskah pantomim tragedi. Naskah ini yang menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi, misalnya peristiwa tabrakan, peristiwa perang, wabah penyakit corona, kematian, kelahiran, dan lain-lain. Sajian yang kedua adalah naskah pantomim komedi. Adalah naskah pantomim yang berisikan cerita sukacita atau humor ataupun lelucon. Naskah komedi harus dimainkan dengan ekspresi yang mengundang gelak tawa para penonton. Jika penonton tidak tertawa, berarti bukan komedi. Nah, jenis yang kedua adalah naskah pantomim berdasarkan klasifikasi cerita. Yang pertama ada naskah pantomim kejadian. Naskah yang bercerita tentang sebuah hal atau perkara, suatu bagian permasalahan yang diangkat dengan memunculkan variasi-variasi dalam teknik visualisasi. Dan cerita yang kedua ada naskah pantomim peristiwa. Naskah pantomim yang memuat cerita dari rangkaian kejadian. Contohnya urutan kejadian lambat bekerja, yang dimulai dari bangun kesiangan, terburu-buru mandi, memakai baju kemudian berangkat naik sepeda, hingga sampai kantor dan bos marah besar. Selanjutnya yang terakhir adalah naskah pantomim grand opening. Itu naskah pantomim yang berisi adegan untuk mengumumkan pembukaan resmi lokasi baru atau kegiatan baru. Contohnya berisi perayaan pada grand opening mall atau usaha-usaha baru. Baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang naskah pantomim dan jenis-jenisnya. Dan untuk contoh naskahnya kalian bisa lihat di buku ya. Oke, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya. Salam Namo Buddhaya.